Satuan-satuan konsentrasi pada sifat kualitatif larutan. Yang pertama yaitu fraksi mol atau bisa dilambangkan dengan X. Fraksi mol yaitu adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Rumusnya yaitu XT sama dengan NT per NT plus NP. Sedangkan XP sama dengan NP per NT plus NP. Ketika fraksi mol terlarut dijumlah dengan fraksi mol pelarut, maka jumlahnya harus sama dengan 1. Kemudian rumus mol terlarut yaitu GT per MR, sedangkan rumus mol pelarut yaitu GP per MR. Keterangannya yaitu XT adalah fraksi mol terlarut, XP adalah fraksi mol pelarut, NT adalah mol terlarut, NP adalah mol pelarut, GT sama dengan gram terlarut, GP adalah gram pelarut. Satuan konsentrasi kedua yaitu adalah molaritas atau bisa dilambangkan dengan M besar. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Rumusnya yaitu N per V atau mol per volume. Kemudian bisa juga dengan GT per MR dikali dengan 1000 per V. Volumenya yaitu dalam mili. Kemudian bisa juga dengan gram terlarut per MR dikali 1 per V. Volume dalam satuan liter. Kemudian bisa juga dicari dengan persen kadar dikali rho dikali 10 per MR. N yaitu mol, GT adalah gram terlarut, V yaitu volume larutan, persennya yaitu persen kadar, dan rho adalah massa jenis. Satuan konsentrasi yang ketiga adalah molalitas atau bisa dilambangkan dengan M kecil. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram atau 1000 gram pelarut. Rumusnya yaitu GT per MR dikali dengan 1000 per GP. GT adalah gram terlarut, MR adalah molekul relatif, GP adalah gram pelarut. Kemudian yang keempat yaitu persentase. Persentase adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 1000 gram larutan. Rumusnya yaitu adalah GT per GT ditambah dengan GP dikali 100%. GT adalah gram terlarut, GP adalah gram pelarut. Misalnya yaitu NaOH 10%. Maka gram terlarutnya sebanyak 10 gram. Sedangkan gram pelarutnya bisa dicari dengan 100 gram dikurangi dengan gram terlarut yaitu sebesar 10 gram. Maka dapat dikurangi yaitu 90 gram. Ketika gram terlarut dijumlah dengan gram pelarut, maka hasilnya 100 gram. Semua zat yang ada di dunia ini tentu memiliki sifatnya masing-masing. Ada banyak sifat fisik yang dapat kita ketahui dari setiap zat yang ada di alam semesta ini. Dalam fase larutan yang tersusun dari zat terlarut dan juga pelarut, terdapat beberapa sifat fisik yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya saja dan tidak tergantung pada jenis atau identitas dari zat terlarutnya. Sifat-sifat ini disebut sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat yang termasuk dalam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Masih bingung mengenai definisi sifat koligatif larutan? Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalkan, kita mempunyai larutan yang memiliki zat terlarut yang berbeda-beda. Semua larutan ini bisa saja memiliki penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik yang sama antara satu larutan dengan yang lain jika partikel terlarut dalam masing-masing larutan ini jumlahnya sama. Sedangkan, walaupun kita memiliki beberapa larutan dengan jenis zat terlarut yang sama, sifat koligatif larutannya akan berbeda jika jumlah partikel zat terlarut yang terkandung berbeda. Karena sifat koligatif larutan tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, maka kita perlu memperhatikan partikel zat terlarut pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memberikan jumlah partikel yang berbeda dengan larutan non-elektrolit. Dalam larutannya, senyawa elektrolit dapat terurai menjadi partikel ion bermuatan positif dan negatif. Sedangkan senyawa non-elektrolit tetap menjadi molekul di dalam larutannya. Oleh karena itu, pada konsentrasi yang sama, jumlah partikel larutan elektrolit lebih besar daripada non-elektrolit. Video kali ini kita akan membahas sifat koligatif pada larutan non-elektrolit. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Tekanan uap disimbolkan dengan P, yang berasal dari kata pressure.
Karena sifat koligatifnya berupa penurunan tekanan uap, maka simbolnya menjadi delta P. Seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Hal ini dikenal dengan hukum Raoult. Jika dinyatakan secara matematis, hukum Raoult dapat dituliskan tekanan uap atau P sama dengan tekanan uap pelarut murni atau P0 dikali fraksi mol pelarut atau XP. Karena yang merupakan sifat koligatif adalah penurunan tekanannya, maka penurunan tekanan uap atau delta P dapat kita cari dengan cara P0 dikurangi P. Jika rumus P kita masukkan dalam persamaan kedua, kita akan mendapatkan persamaan ketiga, bahwa penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol zat terlarut atau XT. Yang kedua adalah kenaikan titik didih. Titik didih dilambangkan dengan TB. Huruf B berasal dari kata boil yang artinya mendidih. Karena sifat koligatif berupa kenaikan titik didihnya, maka kita beri simbol delta TB. Suatu zat dikatakan mendidih apabila tekanan uap zat cairnya sama dengan tekanan udara luar. Jika kita merebus air, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada kondisi ini, tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar. Jika kemudian kita tambahkan zat terlarut di dalamnya, misalkan saja kita tambahkan mie instan, maka air ini tidak akan mendidih lagi. Hal ini karena partikel dari zat terlarut tersebut akan menghambat proses penguapan molekul air, sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar diperlukan temperatur yang lebih besar. Dengan demikian, titik didih larutannya akan naik. Kenaikan titik didih larutan ini sebanding dengan molalitas dikalikan tetapan kenaikan titik didih. Jika dituliskan secara matematisnya, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Jika rumus molalitas kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka dapat pula dituliskan dengan delta TB sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut dikalikan KB. Untuk mencari titik didih larutan, dapat dengan cara titik didih pelarut murni ditambahkan dengan kenaikan titik didih. Sifat koligatif selanjutnya adalah penurunan titik beku larutan. Simbol titik beku larutan adalah TF. F berasal dari kata freeze yang artinya membeku. Jangan lupa karena sifat koligatifnya berupa penurunan titik beku, maka simbolnya kita beri delta. Suatu zat dikatakan membeku apabila tekanan uap zat padatnya sama dengan tekanan uap zat cair. Misalkan kita punya air murni dan air yang ditambahkan zat terlarut. Kemudian kita bekukan bersama. Maka air murni akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan air yang sudah ditambah zat terlarut akan membeku pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya zat terlarut akan menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan ini dapat dituliskan dalam persamaan delta TF sama dengan M kali KF, di mana M adalah molalitas dan KF adalah tetapan penurunan titik beku, atau jika kita masukkan rumus molalitas, maka kita akan mendapat persamaan delta TF sama dengan massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per massa zat terlarut kemudian dikali KF. Untuk mencari titik beku larutan dapat dengan cara titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku larutan. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik dilambangkan dengan Pi. Osmosis sendiri adalah perpindahan partikel pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Misalkan kita mempunyai sebuah wadah yang dibagi dua dan ada membran semipermeabel sebagai batasannya. Kemudian dimasukkan dua larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Setelah beberapa saat, permukaan larutan yang berkonsentrasi rendah akan turun dan permukaan larutan yang berkonsentrasi tinggi akan naik. Hal ini dikarenakan molekul-molekul kecil pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah akan menerobos masuk melalui membran semipermeabel menuju ke larutan yang berkonsentrasi tinggi.
Hal ini mengakibatkan adanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik sebanding dengan molaritas dikali tetapan gas ideal dan suhu. Jika kita masukkan rumus molaritas, maka akan mendapatkan persamaan yaitu Pi sama dengan massa zat terlarut per mR dikali 1000 per volume dalam bentuk mili dikali R dikali T, di mana R sama dengan 0,082 dan T dalam bentuk Kelvin. Diketahui pertama adalah massa urea 3 gram, massa air 180 gram, tekanan uap air 17 mmHg. Kemudian dicari mol urea dan mol air. Mol urea 3/60 sama dengan 0,05 mol. Yang kedua mol air 180 dibagi 18 yaitu 10 mol. Kemudian yang ditanya yang pertama adalah tekanan uap larutan dan yang kedua adalah penurunan tekanan uap. Jawaban yang pertama, tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap air dikali mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut sama dengan 17 dikali 10 per 10 ditambah 0,05 jadi 16,915 mmHg. Kemudian yang kedua penurunan tekanan uap. Rumusnya adalah tekanan uap air dikurangi tekanan uap larutan sama dengan 17 dikurangi 16,915 jadi 0,085 mmHg. Oh iya, Nau, kan tadi kita udah jelasin gimana pengertiannya, sifat-sifat koligatif itu apa aja. Tapi kita kan tadi belum jelasin apa sih penerapan koligatif di kehidupan sehari-hari. Kira-kira Naura tahu nggak? Oh iya, kamu masih bingung ya? Kalau contoh penerapannya sih, itu loh Sil, kamu inget nggak kalau misalnya tadi kita bikin es puter? Oh iya, yang di bawah itu tadi kan? Iya, bener banget. Nah, itu tuh salah satu contoh penerapan sifat koligatif, di mana adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Makanya tadi dari yang cair bisa jadi padat es krim gitu kan, Sil? Iya. Dan itu juga nggak ngakibatin kayak jadi asin atau gitu ya nggak sih, Nau? Enggak dong, karena kan garamnya itu kan dari luarnya, yang di dalam kaleng itu nggak terpengaruh dari garam yang di luarnya itu. Oh gitu. Oke, Nau, terima kasih. Sama-sama. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi ini merupakan reaksi gabungan dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama adalah oksidasi, adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, oksidasi Fe oleh O2, yaitu 4Fe plus 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Lalu yang kedua, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Contohnya adalah reduksi HgO, yaitu 2HgO menghasilkan 2Hg plus O2. Lalu selanjutnya berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang pertama ada oksidasi. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya yaitu K menjadi K plus E-. Lalu Cu menjadi Cu2 plus 2E-. Lalu yang kedua adalah reduksi. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Contohnya Cl2 plus 2E- menjadi 2Cl-. Lalu S plus 2E- menjadi S2-. Yang selanjutnya, reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang pertama ada oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Lalu reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Contoh kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi yaitu 2Mg plus O2 menjadi 2MgO, yang dimana 2Mg adalah 0 mengalami kenaikan biloks menjadi plus 2, lalu O2 mengalami penurunan biloks menjadi min 2.
Selanjutnya adalah elektrolisis. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian elektrolit oleh arus listrik searah. Pada elektrolisis terdapat dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Yang pertama, reaksi reduksi pada katoda. Yang pertama, jika kationnya K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Be2+, dan Mn2+, maka reaksi reduksi pada katodanya adalah 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Yang kedua, jika kationnya hapus dari suatu asam, maka reaksi reduksi pada katodanya adalah 2H plus 2E menjadi H2. Yang ketiga, jika kationnya selain poin 1 dan 2, maka akan terjadi reaksi reduksi atau diendapkan pada katode, seperti Cu2 plus 2E menjadi Cu, Ag2 plus E menjadi Ag. Kedua adalah reaksi oksidasi pada anoda. Yang pertama, jika anionnya berupa sisa asam oksi seperti SO42- dan NO3-, maka anoda tidak teroksidasi, sedangkan yang teroksidasi adalah H2O. Reaksi yang berlangsung adalah 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Kedua, jika anion yang menuju anoda adalah OH- dari suatu basa, maka OH- akan teroksidasi. Reaksi yang berlangsung adalah 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4E. Jika anionnya Cl-, Br-, I-, maka akan teroksidasi. 2 Cl- akan menjadi Cl2 plus 2E. 2 Br- akan menjadi Br2 plus 2E. 2 I- akan menjadi I2 plus 2E. Contoh yang kedua yaitu tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan Al2O3 menggunakan elektroda PT. Sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya yaitu Al2O3 menjadi 2Al3+ plus 3O2-. Reaksi pada katodanya yaitu Al3+ plus E- menjadi Al. Sedangkan reaksi pada anodanya yaitu 2O2- menjadi O2 plus 4E. Dikarenakan E-nya tidak sama, maka kita menyamakannya dengan cara dikali 4 dan ini dikali 3 menjadi 4Al3+ plus 4E- plus menjadi 4Al. Sedangkan anodanya dikali dengan 3 maka menjadi 2 dikali 3 6, 6O2- menjadi 3O2 plus 4 dikali 3 yaitu 12 ini. Jadi reaksinya menjadi 4Al3+ plus 6O2- menjadi 4Al plus 3O2. Nah, kan tadi kita udah ngerti nih apa itu redox dan udah jelasin juga kan. Aku mau tanya nih, kalau misal penerapan yang kayak apel terus dipotong, terus dibiarin lama nih di luar, dia kena udara, terus jadi coklat-coklat, itu apa reaksi redox juga? Iya bener sih, itu juga salah satu contoh dari penerapan redox dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan warna pada buah apel dipengaruhi oleh reaksi antara oksigen di dalam udara dan enzim polifenol oksidasa atau PPO yang ada dalam buah apel. Saat apel diiris atau digigit, oksigen akan mengenai bagian yang diiris atau digigit itu sil. Saat ada oksigen dalam sel, enzim PPO akan mengoksidasi dalam sel. Enzim PPO akan mengoksidasi senyawa fenol yang ada di jaringan apel. Pada proses oksidasi senyawa fenol terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat warna atau pigmen melanin. Inilah yang membuat hasil dari reaksi oksidasi pada buah apel itu membuat warna daging buah apel berubah jadi warna kecoklatan. Oh, ternyata gitu ya. Oke, Nal, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Lucille. Elektrokimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tanpa terjadinya oksidasi dan katoda adalah elektroda tanpa terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia lainnya adalah elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas.
Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi tidak berlangsung spontan sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Sel volta disebut juga sel Galvani. Nama ini diambil dari ilmuwan yang menjadi penggagas jenis sel elektrokimia, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit anoda dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda kita menggunakan logam seng dalam larutan seng sulfat, dan pada katoda kita menggunakan logam tembaga pada larutan tembaga sulfat. Dalam larutannya, ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO42-, sedangkan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2 dan SO42-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Dari pelepasan elektron dalam reaksi ini dapat kita ketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anoda lalu menuju ke katoda yang kemudian ditangkap oleh ion Cu2+. Sehingga pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian dapat kita jumlahkan elektron di ruas kiri dan kanan karena jumlahnya yang sama dapat kita hilangkan, sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Zn ditambah Co2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Susunan sel volta ini dapat dituliskan dalam notasi sel atau diagram sel volta. Penulisan sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Tanda 1 garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda, sedangkan tanda 2 garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Pada contoh ini, maka anotasi selnya dapat dituliskan Zn1 garis vertikal Zn2+, 2 garis vertikal Co2+, 1 garis tikal dan Cu. Arus listrik merupakan aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Hal ini disebut dengan potensial sel. Potensial sel dilambangkan dengan E sel. Jika potensial sel diukur, ini akan pada keadaan standar yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi larutan 1 molar. Maka potensial sel ini disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektroda. Katoda adalah elektroda yang memiliki nilai E0 lebih besar, sedangkan anoda memiliki nilai E0 lebih kecil. Sehingga secara matematis dapat dituliskan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jika potensial sel bernilai positif, itu berarti reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Potensial elektroda standar di sini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka didapatkan suatu deret reaktif logam yang biasa disebut deret volta. Dalam deret volta semakin ke kiri, sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan maka sifat oksidator semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi dan E0 yang dimiliki logam semakin besar. Gas mulia adalah sebutan untuk unsur yang ada di golongan 8A. Disebut gas mulia karena semua unsur di golongan ini berwujud gas. Gas mulia juga disebut dengan gas inert, karena gas mulia sukar bereaksi untuk membentuk senyawa. Namun pada tahun 1962, ilmuwan Neil Baralt berhasil mensintesa gas mulia yang pertama, yaitu XeBtF6 atau xenon hexafluoroplatinat 4. Gas mulia meliputi unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon.
Unsur gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon, sedangkan yang paling banyak di alam adalah helium, dan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon. Konfigurasi elektron helium memenuhi kaidah duplet, sedangkan yang lain memenuhi kaidah oktet, yaitu memiliki elektron valensi 8. Hal ini menandakan semua unsurnya sudah stabil dan berpasangan, sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atomnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat gas mulia. Yang pertama, energi ionisasinya tinggi, sehingga sulit melepaskan elektron. Yang kedua, keelektronegatifan 0, sehingga tidak memiliki kecenderungan menangkap elektron. Yang ketiga, kereaktifannya sangat rendah. Hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk seperti XeF2, XeF4, XeF6. Kemudian kerapatan dan titik didihnya dari atas ke bawah semakin tinggi seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Yang terakhir, kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium berguna sebagai gas pengisi balon udara. Neon sebagai gas pengisi lampu neon dan akan memancarkan warna oranye kemerahan. Argon sebagai gas pengisi bola lampu pijar, krypton sebagai lampu kilat pada fotografi, xenon sebagai pembuatan lampu untuk bakterisida, dan radon digunakan untuk radioterapi kanker. Halogen adalah unsur yang menempati golongan 7A. Unsur yang meliputi halogen adalah klorin, fluor, bromin, iodin, dan astatin. Di alam mereka ditemukan dalam molekul diatomik. Unsur halogen mempunyai elektron valensi 7 yang membuat halogen sangat reaktif. Halogen cenderung menyerap satu elektron untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Selanjutnya sifat halogen. Fluorin berwujud gas dan berwarna kuning. Klorin berupa gas dan berwarna hijau muda, bromin berupa cair dan berwarna merah kecoklatan, dan iodin berupa padat dan berwarna ungu. Unsur halogen punya keelektronegatifan yang tinggi, sehingga mudah menangkap elektron. Halogen merupakan oksidator kuat yang dapat dilihat dari nilai NO-nya yang positif, di mana semakin ke bawah, sifat oksidatornya semakin berkurang. Hal ini membuat unsur yang di atas mudah mengoksidasi unsur di bawahnya, dan unsur yang di bawah tidak dapat mengoksidasi unsur di atasnya. Contohnya, seperti Cl dapat mengoksidasi Br, tetapi Cl tidak bisa mengoksidasi F. Sifat yang selanjutnya, kereaktifannya sangat besar karena jari atomnya kecil sehingga mudah menarik elektron. Dari atas ke bawah, kereaktifannya berkurang. Dari atas ke bawah, titik didihnya juga semakin besar, tetapi dalam senyawa halida, Hf punya titik didih yang paling besar. Yang terakhir, kegunaan halogen. Yang pertama, fluorin. Diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. Fluorin jarang digunakan karena beracun. Biasanya, fluorin digunakan dalam senyawanya seperti freon pada AC, teflon, dan pasta gigi. Yang kedua, klorin. Digunakan sebagai kaporit, NaCl sebagai cairan infus, dan KCl sebagai campuran pestisida. Yang ketiga, bromin. Digunakan untuk mensintesis senyawa karbon. Bromin dapat digunakan untuk antiseptik dan sensitivitas film sinar X. Dan yang terakhir, iodin. Jika dilarutkan dengan alkohol akan berguna untuk antiseptik. Selain itu, iodin juga untuk membuat garam. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur golongan alkali. Alkali merupakan unsur-unsur yang menempati golongan 1A pada tabel periodik unsur, kecuali unsur hidrogen. Karena hidrogen mempunyai sifat yang berbeda dengan golongan alkali. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, di mana air abu ini bersifat basa. Oleh karena itu, logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat yang larut dalam air. Unsur-unsur alkali dalam sistem periodik unsur meliputi litium,
natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Hidrogen tidak termasuk golongan alkali, karena karakter yang dimiliki oleh hidrogen berbeda dengan karakter atau sifat dari logam alkali lainnya. Nah, unsur alkali jika kita lihat konfigurasi elektronnya, ia mempunyai elektron valensi 1. Elektron valensi tersebut terletak pada subkulit Ns1. Nah, karena elektron valensi 1 ini tadi, untuk mencapai kestabilan golongan, alkali akan melepaskan satu elektron membentuk ion positif, Li+, Na+, K+. Maka dari itu, bilangan oksidasi dari alkali golongan 1A yaitu 1. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat senyawa alkali. Yang pertama yaitu sifat fisikanya. Secara fisik, semua logam alkali itu berwarna putih mengkilap, kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Jadi, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap. Selain itu, logam alkali ini dia juga bersifat lunak. Tekstur logam ini cenderung lunak sehingga bisa diiris dengan pisau. Selain itu, golongan alkali merupakan penghantar panas dan listrik yang baik atau biasa disebut dengan konduktor. Sifat fisika yang lain yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih dari Li ke Cs atau dari atas ke bawah, dia cenderung semakin rendah. Titik leleh dan titik didihnya semakin ke bawah, semakin rendah itu disebabkan karena kerapatan atau ikatan logam yang makin rendah, sehingga atom-atomnya mudah untuk dipisahkan. Selanjutnya, sifat fisika yang menjadi kekhasan dari senyawa alkali yaitu adalah warna nyalanya. Jadi, ciri khas dari logam alkali itu jika kita akan membakar logam ini, api nyala yang akan dihasilkan itu akan berbeda-beda. Contohnya jika litium akan berwarna merah, natrium akan berwarna kuning, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah, dan cesium berwarna biru. Nah, kemudian kita akan membahas sifat kimia dari senyawa alkali. Sifat yang pertama yaitu senyawa alkali sangat reaktif, sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas, melainkan dalam bentuk senyawa dengan unsur lain. Karena energi ionisasi yang rendah, sehingga mudah melepaskan elektron. Jadi, semakin reaktif suatu logam, maka semakin mudah logam itu untuk melepaskan elektron. Sifat selanjutnya yaitu kita lihat dari potensial reduksinya. Logam alkali itu mempunyai harga potensial reduksi yang bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan dia mudah untuk mengalami oksidasi. Sehingga logam alkali ini merupakan reduktor kuat. Yang selanjutnya yaitu logam alkali bereaksi hebat dengan air. Semua logam alkali itu bereaksi hebat dengan air menghasilkan senyawa basa dan gas hidrogen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 2M plus 2H2O menjadi 2MOH plus H2. Logam alkali di sini bereaksi hebat dengan air, sehingga logam alkali biasanya disimpan dalam minyak tanah. Reaksi yang kedua yaitu alkali bereaksi dengan senyawa halogen. Halogen itu golongan 7A. Logam alkali akan bereaksi dengan gas hidrogen membentuk garam halidanya dengan persamaan sebagai berikut. Reaksi yang ketiga adalah alkali bereaksi dengan hidrogen. Jika logam alkali ini dipanaskan, maka akan bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa hidrida. Kemudian, reaksi yang terakhir yaitu bereaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, atau superoksida, tergantung pada kondisi reaksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegunaan senyawa alkali dalam kehidupan sehari-hari. Logam-logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya, bukan larutan. Karena kalau elektrolisis dengan larutan garam, maka logam alkali tidak akan menghasilkan logam alkali. Karena harga potensial elektrodanya bernilai negatif daripada air. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu kegunaan senyawa alkali. Yang pertama yaitu litium. Litium biasanya digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan lain-lain. Selain itu, litium bisa juga digunakan sebagai bahan pembuat pesawat terbang. Kemudian selanjutnya yaitu natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida.
Fungsi dari kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik cair sehingga lebih efisien. Kegunaan yang pertama yaitu adalah natrium hipoklorit yang biasanya digunakan sebagai bahan disinfektan dan juga bahan pemutih. Contoh yang lain yaitu adalah bahan soda api yang biasanya digunakan untuk mengatasi pipa saluran yang tersumbat. Selain itu, natrium hidroksida juga bisa digunakan untuk pembuatan sabun maupun deterjen. Nah, kemudian uap natrium digunakan untuk lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Yang selanjutnya adalah kalium. Kalium hidroksida biasa digunakan untuk membuat sabun atau deterjen. Kalium nitrat digunakan untuk bubuk, bisa juga sebagai bahan peledak. Kemudian yaitu rubidium. Rubidium digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Selain itu, biasa digunakan dalam tabung-tabung vakum dan sebagai komponen fotosel. Senyawa rubidium memberikan warna ungu pada kembang api. Yang terakhir adalah cesium. Cesium digunakan pada sel fotolistrik dan juga sebagai standar satuan detik pada jam atom. Halo, untuk unsur-unsur golongan selanjutnya yaitu golongan alkali tanah. Dalam sistem periodik unsur, golongan alkali tanah terletak pada golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah. Itu karena unsur-unsur tersebut bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Unsur alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Radium merupakan unsur radioaktif. Jika kita lihat konfigurasi elektronnya, unsur-unsur alkali tanah mempunyai 2 elektron valensi pada subkulit Ns2. Karena elektron valensinya 2 ini tadi, untuk mencapai kestabilan, maka golongan alkali tanah atau golongan 2A akan cenderung melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion positif. Contohnya Mg2+, Ca2+. Maka dari itu, unsur golongan alkali tanah ini, dia mempunyai bilox plus 2. Selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat dari senyawa alkali tanah. Secara fisik, semua logam alkali tanah itu bersifat keras. Dia lebih keras dari alkali. Kalau alkali itu cenderung lebih lunak dan bisa diiris. Kemudian dia diperoleh dari elektrolisis lelehan dari garam halidanya. Seperti halnya dengan alkali tanah juga mempunyai sifat yang khas, yaitu mempunyai warna nyala. Jadi, jika kalian mencoba membakar logam ini, maka api yang dihasilkan itu akan berbeda-beda warnanya. Berikut ini warna untuk golongan alkali tanah. Jadi, berilium, magnesium itu putih, kalsium itu warnanya kuning ke orange, strontium itu warnanya merah, dan barium warnanya hijau. Nah, kita lanjut ke sifat alkali yang selanjutnya, yaitu karena dia memiliki 2 elemen valensi, energi ionisasinya rendah, tapi golongan 2A lebih besar daripada 1A. Sifat yang selanjutnya yaitu golongan 2A. Merupakan reduktor kuat, jadi reduktor kuat tapi lebih kuat yang golongan 1A. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu reaktif. Golongan 2A itu kurang reaktif daripada dengan golongan 1A. Nah, golongan alkali tanah juga dapat membentuk senyawa basa kecuali Be. Dia bersifat atmosfer, maksudnya dia dapat bersifat asam maupun basa. Asam itu H2BeO2, tapi kalau basa itu BeOH2. Nah, kita ke sifat selanjutnya yaitu jari-jari atom dari atas ke bawah. Jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar. Ini menyebabkan kereaktifannya semakin bertambah. Karena kan berarti energi ionisasinya semakin kecil, maka semakin mudah untuk melepaskan elektron. Nah, ini menyebabkan kereaktifannya semakin bertambah. Selain itu, semakin ke bawah basanya juga semakin kuat. Oke, kita bahas reaksi-reaksi yang terjadi pada alkali tanah. Yang pertama, alkali tanah itu bereaksi dengan gas halogen membentuk garam haida. Reaksi seperti berikut ini. Reaksi yang kedua yaitu alkali tanah itu dapat bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen dengan menentukan Be tidak bereaksi dengan air.
Mg dapat bereaksi dengan air tetapi harus dalam keadaan panas. Sr dan Ca itu bereaksi lambat dengan air pada suhu kamar, sedangkan Ba itu bereaksi dengan air pada suhu kamar. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelarutan dari garam alkali tanah. Kelarutan dari garam alkali tanah itu kalau dia dari senyawa hidrosida MOH2 itu semakin ke bawah dia semakin mudah larut. Sedangkan dalam sulfat MsO4 itu semakin ke bawah semakin sukar larut. Tapi kalau dalam garam karbonat MCO3 itu alkali tanah tidak larut alias dia mengendap. Nah, sekarang kita lanjut ke kegunaan senyawa alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan yang pertama yaitu berilium dapat digunakan untuk panduan logam agar lebih kuat tapi ringan. Misal, kemudi pesawat jet dan digunakan untuk kaca dari sinar X. Karena dapat mentransmisikan sinar X lebih baik dari aluminium. Kemudian, kegunaan yang kedua yaitu magnesium. Magnesium dalam bentuk magnalium. Sebagai panduan dari Mg, Al, dan Cu untuk konstruksi pesawat terbang, kemudian kalau dia dalam bentuk mineral garam Inggris, digunakan dalam obat pencahar. Kalau dia dalam bentuk MgOH2, dikenal dengan nama bubur magnesia berguna untuk antasida atau obat mah. Dan berguna untuk kembang api. Yang ketiga, kalsium. Kalsium itu banyak mengandung dalam susu, merupakan unsur penting dalam tulang, gigi, dan dedaunan. Kemudian untuk kalsium dapat membentuk gypsum yang dimana untuk pembuatan cetakan alat keramik, perekat, kalau dia berupa kapur tohor untuk menyerap air karena sifatnya yang higroskopis. Kemudian kalau CaOH2 itu dikenal dengan nama air kapur, digunakan untuk menetralkan keasaman. Dan CaC2 dikenalkan dengan nama karbid, digunakan untuk menghasilkan gas astellena dan dimanfaatkan untuk proses pengelasan. Nah, selanjutnya strontium. Strontium ini digunakan untuk kembang api dan barium. Barium dalam bentuk BaSO4 namun menyerap sinar X sehingga digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan pasien. Bahan berwarna cat putih dan digunakan untuk kembang api. Selanjutnya adalah unsur periode ketiga yang meliputi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Sifat unsur periode ketiga yang pertama adalah semakin ke kanan cari atomnya semakin kecil, dan sifat oksidatornya makin bertambah dan sifat reduksinya semakin bertambah. Yang kedua, semakin ke kanan sifat non-logam akan semakin kuat karena keelektronegatifannya makin besar dan makin mudah membentuk ion negatif. Dan yang ketiga, semakin ke kanan maka akan semakin asam dan semakin ke kiri maka akan semakin bersifat basa. Ini adalah pembuatan dan penggunaan unsur periode ketiga. Yang pertama, aluminium. Aluminium dapat dibuat melalui proses Hall-Héroult. Aluminium tidak terdapat bebas di alam, tetapi banyak ditemukan di kerak bumi seperti granit, bauksit, dan kriolit. Yang kedua, silikon. Silikon dapat dibuat melalui pemanasan antara krus dengan serbuk magnesium, pemanasan silika dengan serbuk seng, pemanasan serbuk karbon dengan pasir. Silikon banyak ditemukan dalam batuan dan pasir seperti silikat, amfibol, kuarsa, dan mika. Yang ketiga adalah penggunaan dan pembuatan fosfor. Fosfor dapat dibuat melalui pemanasan mineralnya dalam tanur listrik dengan pasir dan karbon. Fosfor kemudian dimurnikan dengan cara destilasi dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat. Dan yang terakhir, belerang. Belerang dapat dibuat melalui proses vulkanisme. Belerang digunakan dalam bubuk mesiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Belerang juga digunakan dalam industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintesis, karet dan ban, gula pasir, aki, dan lain-lain.